Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga siang yang berbahagia ini, di tempat yang mulia dan di hari yang mulia ini, Allah masih perkenankan kita untuk berkumpul, berubudiyah, melaksanakan solat Jumat berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga semua ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, maupun yang akan kita laksanakan nantinya diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib juga tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa kepada kaum muslimin umumnya dan diri khatib khususnya. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah bekal yang paling berharga yang akan kita bawa menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling terbaik adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa dalam kehidupan kita, waktu demi waktu terus berlalu. Rasanya baru kemarin kita 2024, sekarang sudah 2025. Baru kemarin rasanya kita memasuki tahun 2025. Sekarang nyatanya sudah sampai pula kita hampir akhir-akhir tahun 2025. Maka oleh karena itu, berbicara kita tentang kehidupan, maka tentu tidak luput berbicara tentang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimensi waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim khususnya. Tentu waktu bukan dipergunakan untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal yang tidak bermanfaat, tetapi waktu diperintahkan dan disuruh kita oleh Allah mempergunakannya untuk kebaikan. Bahkan ada ungkapan sebagian orang mengatakan bahwa waktu adalah uang. Maknanya apa? Bahwa waktu yang sedetik pun kita lalaikan dari beribadah kepada Allah, berbuat kebaikan dalam kehidupan ini, maka itu akan sangat berarti bagi kita.
Namun sebaliknya, kalau sekian waktu kita lalaikan, kita abaikan, tidak beribadah kepada Allah, maka tentu juga penyesalan di kemudian harinya. Ada ungkapan yang mengatakan juga bahwa al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Apa maknanya? Jika kita tidak mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, maka waktu itu yang akan memberikan kelukaan kepada kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh hari 14 abad yang lampau telah mengingatkan kepada kita tentang kehidupan di dunia ini. Apa kata Nabi? Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Pergunakan waktu mudamu, kata Nabi, sebelum datang waktu tuamu. Betapa nikmatnya waktu muda yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan oleh anak muda dan ibadah yang dilakukan oleh orang tua tentu dari segi pelaksanaannya berbeda. Orang tua barangkali sudah sekian umurnya, barangkali rukuknya bisa saja tidak sempurna sesempurna anak muda. Maka oleh karena itu, Nabi SAW mengingatkan kepada generasi muda, jangan sampai membuang waktu sia-sia, berpoya-poya, huru-hara dan lain sebagainya. Di waktu mudanya lah dia bisa menggail atau menggali potensi dalam dirinya agar di kemudian hari dia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Nabi juga mengatakan, yarjabu rabbuka min syab laisat lahu safwah. Bahkan Tuhan pun akan kagum kepada anak muda yang anak mudanya tidak melakukan safwah. Apa maknanya? Condong kepada melakukan keburukan. Dalam hadis lain juga Nabi menyebutkan, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Nanti di akhirat akan ada naungan akan diberikan oleh Allah kepada beberapa kelompok manusia. Salah satu dari kelompok manusia itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang waktu mudanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kepada generasi muda, pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin untuk menuntut ilmu, untuk mencapai cita-cita di kemudian hari nantinya, agar mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan di akhirat yang kita akan dapati, namun juga di dalam kehidupan di dunia Allah juga akan berikan kebahagiaan kepada orang yang mempergunakan waktu mudanya untuk kebaikan di jalan Allah. Yang kedua kata Nabi, wasihhataka qabla saqamika. Pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Betapa nikmatnya kita beribadah ketika sehat. Kalau sudah sakit, rukuk pun tak sempurna, sujud pun tak sempurna. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sakit. Dan bagaimana kondisi orang-orang yang ada di rumah sakit kalau kita perhatikan? Ada yang meneteskan air mata ketika khatib samping rumah sakit sedang berkhutbah. Ada yang menangis, dia mengeluarkan air mata ketika azan dikumandangkan dan dia ingin datang ke masjid. Tapi apakan daya, dia mau dioperasi. Maka begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan bahkan begitu besarnya nikmat kesehatan bisa mengalahkan nikmat kekayaan dalam diri seseorang. Sudah sekian tahun orang berpayah-payah mencari uang, 30 tahun dia mencari rezeki Allah, merantau kian kemari. Dikala usianya senja dia mendapati penyakit. Semua harta yang dicari berpuluh-puluh tahun tersebut, rumah yang megah, mobil yang bagus, tanah yang banyak, mau dia jual. Untuk apa? Untuk biaya rumah sakit. Begitu pentingnya nikmat kesehatan. Maka ketika kesehatan masih diberikan oleh Allah, pergunakanlah di jalan Allah. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi yang sering membuat manusia lalai atau dilalaikan manusia. Pertama adalah as-sihah, yang kedua adalah al-farag, nikmat kesehatan, dan yang kedua nikmat kesempatan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa farawaka qabla sughlika.
pergunakanlah waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Apa maknanya? Ketika Allah masih berikan kepada kita kesempatan beribadah, maka pergunakanlah di jalan Allah untuk beribadah. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, "Iza aradallahu bi'abadin khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah akan membuat hamba tersebut beramal ibadah. Lalu sahabat bertanya, "Wa kaifa yasta'miluh ya Rasulullah?" Bagaimana cara Allah membuat seorang hamba beribadah wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut." Allah akan memberi taufik kepada hamba tersebut, memberi hidayah kepada hamba tersebut sebelum kematian datang kepadanya. Maka kita yang sudah dapat hidayah dari Allah, yang sudah membaca ihdinas siratal mustaqim dalam setiap solat kita, maka pertahankanlah hidayah yang diberikan oleh Allah. Dan bahkan amalan-amalan yang kita lakukan semakin hari semakin meningkat. Solat yang kita lakukan bukan hanya sekedar yang wajib, tapi yang sunnah pun kita mesti lakukan hendaknya. Demikian pula kita memberikan harta kita di jalan Allah, bukan hanya sekedar tentang zakat yang ada nisab atau haulnya, tapi juga infak, sedekah, membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, membantu anak yatim, fakir miskin. Itu adalah bagian dari cara Allah ingin membuat kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Yang keempat, kata Nabi SAW, "Wa ghinaka qabla fakrika." Pergunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Apa maknanya? Kita yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah, pergunakanlah untuk investasi akhirat. Apa makna investasi akhirat? Kita pergunakan harta kita, kita titipkan harta kita di jalan Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Lail, "Fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia yakin dengan janji-janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan berikan kepada orang yang memberikan hartanya di jalan Allah jalan mudah untuk kesuksesan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, orang yang dengan harta yang dititipkan oleh Allah tidak mau dia membantu saudaranya padahal dia mampu, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah padahal dia orang kaya, maka akan kami berikan kepada orang tersebut jalan mudah, tapi lil usra, untuk kesusahan. Maka begitu pentingnya bagi kita ma'asyiral muslimin mempergunakan kekayaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya. Silakan menjadi orang kaya. Bahkan tidak bisa kita pergi ke Makkah kalau tidak ada bekal. Tidak bisa kita berkurban kalau tidak ada uang. Tidak bisa kita membangun masjid, musola dan lain sebagainya kalau kita tidak mempunyai kekayaan. Maka oleh karena itu, selagi Allah masih berikan titipan kepada kita, pergunakanlah untuk jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wa hayataka qabla mautika, pergunakan waktu hidup sebelum datang waktu mati. Dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah qabla an tamut. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum kamu mati. Apa maknanya? Bahwa orang yang bertaubat kepada Allah, sebesar apapun dosanya yang dilakukan selama ini, selagi dia kembali kepada Allah sebelum kematian datang kepada dia, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ada orang yang melakukan perjalanan panjang, dia sudah membunuh orang sekian orang, bahkan 100 orang. Dia belum sempat melakukan kebaikan di jalan Allah, namun dia sudah bertaubat dengan memperbaharui niatnya untuk melakukan kebaikan di jalan Allah. Apa yang terjadi? Fakhtasamal malakani, bersiteru dua malaikat.
dia meninggal dalam perjalanan menuju taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Nabi mengatakan fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Ingin bertaubat saja belum melakukan amalan soleh, maka taubatnya sudah diterima oleh Allah. Maka oleh karena itu niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wabadiru bil a'mali soleh qabla an tusghalu. Bertaubat sebelum mati, lakukan amalan soleh sebelum kamu disibukkan, kata Nabi. Wa ausilu allazi bainakum wa baina rabbikum. Perbaharui diri kamu, hubungkan silaturahim antara kamu dengan Tuhan kamu, bikasrati zikrikum lahu ta'ala, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil duduk kita zikir, dimanapun kita berzikir kepada Allah. Bahkan solat yang kita lakukan, apa kata Allah? Aqimis sholah li zikri, dirikan solat untuk mengingatku. Maka orang yang selalu berzikir kepada Allah bukan hanya sebagai bagian dari pahala di sisi Allah, Allah pun juga akan lembutkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, wa aksirus sadaqah, perbanyak lakukan sedekah, turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Niscaya rezeki kamu akan ditambah oleh Allah, kamu akan dibantu oleh Allah, kamu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pergunakan kehidupan yang masih diberikan oleh Allah untuk segera melakukan kebaikan, memperbanyak amal ibadah. Kenapa demikian? Karena ada masanya nanti, kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang akan mendapati dirinya sebagai orang yang menyesal di hadapan Allah. Ada orang yang ketika sakaratul maut dia menyesal, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, tangguhkan kematianku ya Allah, walaupun hanya sebentar. Maka aku akan bersedekah dan aku akan melakukan amalan soleh. Dalam Quran surah yang ke-23 ayat yang ke-100, la'alli a'malu solihan, saya akan melakukan amalan soleh ya Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omong kosong saja. Artinya apa? Dia ingin kembali ke dunia, ingin melakukan amalan soleh, tapi apakan daya, dia sudah berada di alam barzah. Dalam perjalanan menuju neraka Allah, ada orang yang menyesal sambil mengatakan, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Masih amalan soleh. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, kami telah nampak apa yang terjadi hari ini. Kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amalan soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Kemudian sampai di dalam neraka Allah, masih tentang amalan soleh yang disesalkan oleh manusia. Quran surah yang ke-35 ayat yang ke-37, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal lazi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kami akan melakukan amalan soleh yang dulu di dunia tidak kami kerjakan, yang dulu di dunia kami lalaikan, yang dulu di dunia tidak kami pedulikan. Kami akan melakukan amalan soleh ya Allah. Begitulah penyesalan orang-orang yang ketika waktu diberikan oleh Allah di dunia, tapi dia tidak meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, khususnya keluarga kita, karib kerabat kita, famili kita, adalah orang-orang yang bisa senantiasa bermuhasabah diri dengan mempergunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa ahlikil kufrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa alif baina qulubil mu'minin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah li dzikrillah.